Oke, halo semua, welcome to modul 3 praktikum gambar teknik tentang basic and advanced features. Nah, di YouTube video kali ini kita bakal ngejelasin semua yang ada di modul ini sambil kita ngedemoin SolidWorks-nya. Jadinya sambil kita ngejelasin, kalian boleh banget dan dianjurkan untuk sambil buka modul dan buka SolidWorks sekaligus biar kalian tahu. Nah, jadinya di pertama kita akan ngejelasin dan kita akan pelajari tentang fitur-fitur pertama yaitu extrude features. Oke, kita bisa ke extrude features. Nah, jadinya extrude features itu apa? Jadinya extrude features itu ada dua, yaitu extrude boss sama ada extrude cut. Nah, bedanya apa? Jadi kalau extrude boss itu dari sketch yang kalian udah buat, itu bakal kita tambahin dimensinya. Sedangkan kalau extrude cut dari sketch yang kita buat, kita bakal potong di part yang kita udah buat. Nah, daripada bingung, kita langsung aja ke SolidWorks ya. Oke, jadi gue bakal contohin banget kayak kalian tuh bakal ngapain sih biasanya di awal-awal modul itu pasti kalian bakal mulai dari sketching. Nah, kalian kan mau sketch, kalian pilih plane-nya, misalnya front plane. Nah, kalian kan pertama kalian harus ngegambar dulu sketch sesuai yang kalian mau. Misalnya aku ngasal aja ya guys, sketchnya kayak gini aja. Sketchnya tuh bisa kayak berbagai bentuk, bisa bulat, bisa apa, bisa, tapi aku contohnya kayak gini ya. Itu nanti kalian harus kedefinisiin semua bagiannya ya. Oke, jadi kayak misalnya anggap aja sketch kalian udah. Nah, kalian bisa langsung ke extrude boss base. Nah, udah kan. Nah, gitu. Jadinya akan nge-extrude. Nanti gambarannya bakal begini. Jadi partnya bakal begini. Setelah itu um, kita bakal aku bakal ngejelasin tentang fitur-fitur di imagernya si uh, extrude features. Oke. Oke, aku bakal contohin dulu. Misalnya aku nge-sketch di daerah sini. Habis itu aku extrude dulu biar kebayang ya. Oke. Habis itu pertama kita tuh aku mau nge-sketch di daerah sini. Oke. Jadi yang pertama saat kita nge-extrude ada namanya from. Ini kita blind dulu ya. Kita pertama lihat bagian atas dulu, from. Jadi from itu tuh tentang mengatur arah ekstrusi. Jadi kita bisa ngaturin arahnya. Pertama, kita tuh ngaturin dulu dia mulainya dari mana. Kalau sketch plane tentunya dari sketch yang kita buat. Biasanya tuh pakai sketch plane, tapi ada fitur-fitur lain. Pertama yaitu surface face plane. Oke, bisa aku pilih surface ini. Nah, ngikut, dia akan nge-extrude sesuai sketch ini, tapi mulainya dari surface ini. Aku juga bisa, contohnya aku pilih surface yang ini. Nah, jadi bakal gini. Jadi dia akan nge-extrude sesuai dengan surface-nya. Habis itu ada vertex. Vertex kan garis, jadi dia akan nge-extrude-nya dari sini. Nah, jadi dia akan mulai dari garis ini. Atau enggak jangan vertex ini, contohnya kita pakai vertex yang bawah. Nah, jadi dia akan mulai di garis ini secara sejajar. Setelah itu ada offset. Offset itu dia akan mulai dari sketch plane tapi dengan ada jaraknya. Offsetnya misalnya aku sesuaiin tuh sebanyak 50. Berarti dia akan offset 50 dari sketch yang kita buat mulainya dari situ. Oke, ngerti ya? Sketch plane. Oke. Next itu ada bagian tentang direction. Bisa kalian baca juga. Direction itu tentunya kayak namanya itu ngaturin direction di extrude-nya. Pertama ada direction blind. Direction blind jadi dari titik awalnya itu dia akan nerusin selama 120 mau gimana pun. Kayak mau nabrak, mau gimana pun tetap blind. Habis itu ada true all. Jadi true all itu dia akan nge-extrude sampai ketemu sampai semua entitas yang dia ketemuin, yaitu ini kan true all ya. Habis itu next ada up to next. Up to next dia akan nge-extrude sampai dia ketemu entitas selanjutnya atau garis atau surface selanjutnya.
dan dia kan selanjutnya nyampainya sini kan. Habis itu ada up to vertex. Up to vertex tuh dia akan nge-up to dari garis atau titik yang kita buat. Misalnya aku maunya sampai sini. Berarti dia akan sampai sini doang kan. Nggak sampai sininya. Ada up to surface, jadi dia akan sampai surface tertentu yang kita mau. Aku juga bisa taruh sini. Nah, jadi dia akan sampai surface ini doang. Habis itu ada offset from surface. Misalnya aku maunya sampai surface ini, aku maunya sampai surface ini dengan offset sesuatu. Misalnya offsetnya aku setnya 50, berarti dia akan jaraknya 50 dari surface ini. Tuh. Setelah itu ada up to body, jadi dia akan up to body ini kan satu body, jadi up to body ini atau nggak bisa up to body ini. Haisu mid plane. Nah, mid plane ini bedanya kalau kan kita akan nentuin ukurannya. Mid plane itu misalnya aku nentuin 50, berarti dia akan ngeksurt 50 ke kanan, dia akan ngeksurt 50 ke kiri. Nah, oke. Udah aman. Lain. Oke. Setelah itu, kita tuh bisa juga ngatur hal lain dari uh, property manajernya ini. Pertama itu direction. Direction ini itu kalian bisa buat dua direction tentunya. Habis itu kalian tinggal otak-atik sesuai tadi yang udah gue jelasin. Setelah direction, kita juga bisa ngatur angle-nya. Angle dari extrude-nya bisa 10 derajat, bisa 15 derajat dan lain-lain. Tinggal kalian um, otak-atik, dan draft outward tuh bedanya dia akan mirror atau enggak, angle-nya bakal kebalikannya. Oke. Setelah itu ada fitur lain yang namanya thin feature. Bisa kita baca. Jadi thin feature ini tuh bakal ngebuat dia tuh kayak frame atau kayak begini. Nah, kalau kalau awalnya kan bakal gini, bakal kotak biasa, tapi kalau kita thin feature bentuknya tuh bakal bolong gini. Nah, bisa mid plane, jadi dia tuh akan bisa mid plane 10, berarti dia akan 5 ke sini. Kalau one direction berarti dia akan nge-extrude 5 ke sono, dan juga bisa di otak-atik sama two direction dan bisa beda-beda. Oke, aku one direction aja. Jadi begini. Oke. Nah, kan tadi udah extrude cut, extrude biasa, extrude boss base. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang extrude cut. Sebenarnya prinsipnya sama persis kayak extrude boss base. Dia ada fitur from-nya, fitur direction-nya, tapi ada fitur kita tuh di sini tuh bakal nge-cut sesuatu. Misalnya, aku tuh mau nge-cut bolongan. Aku kasih contoh di maaf nge-lag. Bisa aku mau ngebolongin sini tabung nih, tabung ini. Jadinya kita tuh bisa nge-sketch di tabung ini. Biar enak, kalian tuh tips and tricks dari aku tuh kalian bisa set normal to dulu. Jadi ya, normal tuh jadi dia akan bulat ke sini. Habis itu kita sketch. Nah, jadi dia akan nge-sketchnya di sini. Bisa aku mau ngebolongin. Ngebolonginnya tuh sebanyak aku mau ngebolonginnya dengan R bebas lah ya. Misalnya tinggal kalian tentuin ya. Habis itu setelah kalian udah bolongin, udah buat sketchnya, kalian tuh bisa ke features, ke extruded cut. Nah, habis itu kita bisa, tentunya kalian bisa otak-atik ini from-nya. Nah, di extrude cut kita tuh bisa ngeset dia tuh mau bolongnya ke berapa. Misalnya aku mau bolongnya sampai bawah, sampai mampus gitu, sampai surface ini. Jadinya kalian bisa pakai through all atau enggak pakai up to surface. Dia akan ngelakuin hal yang sama itu. Misalnya ini, jeder, udah kan? Dia akan bolong. Nah, misalnya aku mau ngekat bolongan ini, yang ini aku mau extrude cut. Extrude cut btw ini tuh juga bisa uh, pakai thin feature ya. Nah, habis itu setelah ini misalnya aku dari sketch ini aku mau extrude cut. Nah, extrude cut dia kan akan ngekat ke sini. Bisa aku mau ngekatnya ke sono.
bisa up to surface ini, jadi dia akan ngangkatnya up to surface ini gitu. Dan juga bisa pakai thin feature-nya, aku kasih contohnya, jadi kayak dia akan bentuknya frame atau kayak bolong gitu. Oke. Nah, eh sebenarnya untuk extrude extrude features tuh itu aja. Aku saranin sih kalian coba otak-atik, soalnya ini tuh beneran fitur yang bakal kepake banget, karena biasanya untuk ngebuat bentuk dasarnya kita bakal ngebuat pakai extrude features. Terutama extrude boss base sama extrude cut. Oke, thank you guys. Next.